Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah minal mizan muta'allilam wa mabtagha ridha wa zinatal arash. Alhamdulillah wa kafa wa ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurikas sari wa madadikal jari wa juba'ni bi kulli athwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa rada nafsi wa zinata al-arshi wa adada kalimati. Alhamdulillah, Allah beri kita kembali bisa bersama, belajar bersama. Sebenarnya inisiasi kami membuat video ini karena ada beberapa permintaan dari sahabat, Bang yuk ngaji kitab yuk. Jadi kami ingat bahwa kami dulu di Ibtidaiyah waktu SD itu di Pondok Darussalam Tegalarung, itu pondok yang didirikan oleh Kiai Fayumi, lalu dilanjutkan oleh Yai Madani menantunya, lalu dilanjutkan oleh cucunya Gus Irfan Mubarak. Itu kami dulu ngaji kitab, pertama-tama itu kami ngaji kitab Aqidatul Awam. Jadi kita ngaji kitab ini, lalu diajarkan, kitab ini diajarkan waktu itu ya kadang beliaunya sendiri Yai Fayumi, kadang Yai Madani, tapi sering dengan guru-guru pengajar yang lainnya, Ustadz Nur, Ustadz Izan. Dan kami mengaji ini alhamdulillah sampai selesai. Maka saat teman-teman meminta membaca kitab, saya tidak ada pemikiran lain selain mengaji kitab ini, karena ini kitab awal yang saya pelajari dulu. Itu Aqidatul Awam. Nanti kitabnya saya letakkan di ujung sebelah kanan nanti. Ini Aqidatul Awam, bisa dibaca, karangan Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Alim. Lalu ini bilughatil Jawi. Jadi ini nanti dilengkapi ada bahasa Jawanya, tapi karena sebagian dari teman-teman juga mungkin belum fluent untuk berbahasa Jawa, maka kita nanti belajarnya sambil pakai bahasa Indonesia. Pertama-tama, alhamdulillah Allah kasih kesempatan kita ngaji ini karena saya sangat suka salah satu hadisnya Rasulullah, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jadi Allah itu punya tipe. Nah, orang yang kepingin Allah jadikan menjadi tipenya Allah, itu ciri pertamanya adalah difaqihkan dia terhadap agama. Man, barang siapa yuridillah, Allah yurid, Allah suka, Allah ingin, hubi khairan, orang ini masuk jadi parameternya Allah, masuk parameter baik, yufaqihu fiddin. Cirinya pertama adalah dia dipahamkan terkait dengan agama. Nah, dipahamkan dengan agama itu pupukau istilahnya. Kalau kita kata orang Cina, pupukau, ibu kengkau. Jadi semuanya itu berproses, nggak bisa langsung bisa alim gitu. Nah, semuanya berproses, dari ngaji dulu. Nah, ngaji itu juga orang yang setiap harinya bisa berprogres. Hari ini bisa baca alif, hari besoknya bisa baca ba, itu juga termasuk yufaqihu fiddin, karena dia sudah mulai memahami hal-hal terkait dengan agama. Selanjutnya saya berharap ini kita ngaji bareng istilahnya. Saya tidak bermaksud untuk menggurui, saya juga masih berguru, dan saya hanya sekedar membagi apa yang Allah titipkan, yang di forward melalui guru-guru. Nah,
saya juga tidak merekomendasikan kajian ini disebar atau apapun. Kalau seandainya ada manfaatnya juga boleh. Kalau dirasa tidak atau kurang mencocoki, nggak perlu. Saya merekam ini juga selain memang nuruti kemauannya beberapa sahabat yang mungkin itu tidak ada 10% dari follower di Instagram atau di YouTube. Tapi guru saya itu pernah bilang dia pakai proverb English yang lama. Jadi we can't take the horse to the lake, but we cannot force the horse to drink from that lake. Jadi kita bisa mungkin bawa kuda ke danau, tapi kita tidak bisa maksa kuda itu harus minum dari air danau itu. Nah, jadi juga selaras dengan hadisnya Rasulullah bahwa Rasulullah itu sempat menangis karena pamannya itu tidak masuk Islam, tapi Allah menyampaikan bahwasanya hidayah itu Allah yang megang. Jadi meskipun kita berbusa, kita mencoba mempromosikan, membuat apapun konten dan sebagainya, kalau Allah tidak menggerakkan teman-teman, Allah tidak membuat teman-teman paham, ya tidak bisa paham, ya tidak bisa seru ngajinya, tidak bisa asik sama kajian. Jadi pertama yang perlu disyukuri kita bisa sampai di sini, ya karena Allah mau teman-teman lebih dekat, mungkin melalui ini. Dan kajian ini bisa jadi ini sangat basic, sangat dasar. Kalau teman-teman ingin ilmu yang top, yang istimewa, kalau teman-teman dari organisasi Nahdlatul Ulama, teman-teman bisa ikuti kajiannya Kiai besar Kiai Haji Ahmad Bahuddin Nur Salim, Gus, atau biasa Gus Baha, disebut Gus Baha. Itu sampai disebut Al-Quran berjalan oleh Profesor Quraisy Shihab, dan Ustadz Adi juga direkomendasikan Ustadz Abdul Somad. Juga bisa dilihat kajiannya Ustadz Abdul Somad, Masya Allah, alim, top. Lalu kalau teman-teman dari Muhammadiyah bisa melihat kajiannya Ustadz Adi Hidayat, bisa ikuti kajiannya Ustadz Salim Al-Filah. Kalau teman-teman dari Salafi kontemporer, sebenarnya kita itu semuanya salaf, NU, Muhammadiyah, semuanya itu salaf. Karena salaf itu kan artinya orang terdahulu. Kalau salafi adalah pengikut orang-orang terdahulu. Iya, di belakang menunjukkan pengikut. Jadi salaf orang terdahulu, salafi orang-orang yang mengikut orang terdahulu. Saya menyebutnya semuanya salafi sebenarnya. Cuma kalau lebih terkenal sekarang salafi dinisbatkan ke beberapa orang tertentu, saya menyebutnya salafi kontemporer. Nah, itu salafi kontemporer ada Ustadz Umar, istimewa Ustadz Umar. Ada Ustadz Umar Mita sama Ustadz Abdullah Hadromi. Wah, alhamdulillah, menenangkan, menyejukkan, menyenangkan. Lalu kalau teman-teman suka yang filosofis, ada Ustadz Nuruddin, Insya Allah. Kalau teman-teman suka yang perbandingan agama, ada Ustadz Donitan. Kalau teman-teman suka yang mungkin agak bernuansa budaya, ada Mbah Nun, atau sering akrab disapa Cak Nun, atau MH Ainun Najib. Atau teman-teman kalau bisa lihat kajiannya Ustadz Hanan Ataki, banyak yang bilang beliau terafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin, tapi beliau sudah ke NU sekarang. Atau katakanlah teman-teman senang yang historis dan sebagainya, kritis juga, ada Ustadz Felix. Itu mungkin dulu terafiliasi dengan Hizbut Tahrir, tapi sebenarnya kalau saya berpandangan, selama itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan tidak ada menyakiti siapapun, terutama tidak menjelekkan Khulafaur Rasyidin, sahabatnya Rasulullah yang utama 4 ini,
insya Allah kita termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, dan bisa melihat kalau teman-teman dari kalangan Rabithah Alawiyah bisa melihat Gus Ajir, Kiai Haji Ajir Baidillah, atau guru saya sendiri, guru ngaji waktu SMA, ngaji kitab Bidayatul Hidayah, kitab Riyadhus Shalihin dan lain sebagainya. Itu alhamdulillah jadi ketua Rabithah Alawiyah se-Indonesia sekarang Al-Habib Taufik Assegaf. Nah, terserah. Jadi saya justru merekomendasikan teman-teman melihat kajian-kajian dari beliau-beliau. Hanya saja kalau seandainya teman-teman mungkin melihat kajian beliau sudah ribuan, sudah sering, penasaran, maka kita coba ngaji yang basic-basic aja, simpel-simpel aja. Kita ngaji dari awal, yaitu Aqidatul Awam. Nah, Aqidatul Awam ini dikarang itu tadi oleh Al-Imam Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Sayyid Ramadan Mansur bin Sayyid Muhammad Al-Marzuki Al-Hasani Al-Maliki. Beliau lahir di Mesir tahun 1205 Hijriah. Saya di sini sambil ada beberapa sumber yang saya baca. Lalu beliau itu mufti mazhab Maliki, padahal saya sendiri mazhab Syafi'i. Tapi kitab ini masyhur di pondok, dipelajari oleh mazhab apapun. Dari marga Al-Hasani, jadi keturunan Rasulullah lewat Sayyidina Hasan. Lalu beliau sempat mengajar di Masjidil Haram. Beliau juga mufti di Mekah. Julukannya Abu Al-Fauzi karena beliau cerdas, punya ilmu jangka. Jadi karena ini banyak syairnya juga kitab Aqidatul Awam, sehingga kita mudah menghafalkannya. Lalu Syekh Al-Marzuki intaqala rafiqul a'la, beliau berpulang 25 Rajab 1353 Hijriah. Terkenal dengan dermawan, tawadhu, rendah hati, ilmunya luas dan lain sebagainya. Lalu ada kisah menarik kenapa kitab ini dibuat. Riwayat yang paling masyhur adalah beliau itu didatangi Rasulullah dalam mimpi. Lalu dalam mimpinya tertulis beberapa nadhoman, lalu beliau tuliskan sehingga kita baca sampai sekarang. Itulah kenapa di dunia pondok kitab ini keramat. Oke. Nah, dulu waktu mengaji Aqidatul Awam ini ada 2 nadhoman. Sebenarnya kalau yang diajarkan ke kami itu yang langsung nadanya Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi da'imil ihsani, gitu. Lalu lanjutannya falhamdulillahil qadimul awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Nah, tapi setelah tumbuh besar ternyata ada nada yang lain, yang insyaallah bismillah Abdul bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qatimul awwali al akhiril baqi bila tahawuli. Kurang lebih gitu. Mohon maaf, suaranya tidak stabil pitch controlnya. Nah, tapi karena saya sudah terbiasa dengan nada yang pertama, maka kita nanti menghafalkannya lewat pakai nada yang pertama, yaitu Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimul awwali al akhiril baqi bila tahawuli. Nah, di sini itu ada syarahnya dalam bahasa Jawa. Ini ada syarahnya, yaitu Syekh Ahmad Marzuki, Dawo, dan sebagainya. Cuma kita langsung Indonesianya saja, kita artikan Indonesianya nanti. Jadi Abda'u bismillah, saya memulai penulisan ini dengan menyebut nama Allah yang Warrahmani, yang Maha Pengasih. Lalu wabir rahimi da'imil ihsani,
dan dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang, yang Da'imil Ihsani, yang selalu menganugerahkan kebajikan. Nah, falhamdulillahil qadimul awwali. Falhamdulillah, maka segala puji bagi Allah al-qadimul awal, yang qadim tidak berawal, qadimul awal, al-akhiril baqi bila tahawuli, dan tidak berakhir, yang kekal abadi bila dengan tanpa tahawuli, perubahan. Nah, jadi kita bisa pahami bahwasanya beliau menuliskan, saya memulai penulisan nazam ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dengan Maha Penyayang, yang selalu Allah itu menganugerahkan kebaikan. Maka segala puji bagi Allah yang qadim, tidak berawal dan tidak berakhir, yang kekal abadi tanpa perubahan. Jadi di sini bisa dipahami ya, salah satu bentuk kasih sayangnya Allah, kalau teman-teman sempat melihat kontennya Mas Deddy Corbuzier dengan Habib Umar, beliau itu sempat bilang kalau Allah itu memang ada, terus kenapa terjadi hal yang seperti di Palestina. Lalu Habib Umar menyatakan beberapa poin yang saya tangkap, yaitu pertama, musibah itu sebagai ujian. Inna ahabbakallahu qauman falibtalahum. Allah itu kalau cinta sama seorang diuji. Jadi semakin berat ujiannya berarti semakin cinta Allah itu sama seseorang itu. Apa gunanya kita dicintai sama Allah? Gunanya salah satunya di dunianya. Biasanya orang yang dicintai sama Allah itu doanya itu tidak ada sekat. Belum minta dikasih. Atau at least di akhiratnya Allah itu kan nanti kita, insya Allah saya yakin kita semuanya masuk surga, karena Rasulullah menyampaikan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Kita cukup ngomong aja la ilaha illallah itu sudah dapat surga. Hanya saja surga itu kan berlapis, lalu surga itu luas, ada tamannya, ada apa dan sebagainya. Nah, Allah di berbagai riwayat Allah itu hanya menemui orang-orang yang ada di surga Firdaus. Nah, tempatnya surga Firdaus itu, yang lainnya, surga yang lainnya itu ya sudah dikasih apa yang diinginkan saja. Nah, cuma Allah mau menampakkan dirinya kepada orang-orang yang terpilih itu, yaitu apa? Orang-orang yang di awal tadi yang dicintai sama Allah. Jadi tidak semuanya masuk surga dicintai, tapi Allah tetap punya rasa kasih dan sayang ke semuanya. Tapi cinta hanya untuk orang-orang khusus. Beliau menyatakan Habib Umar itu musibah itu ujian. Nah, ujian itu untuk mengetahui siapa manusia yang benar-benar sabar, yang benar-benar mampu bertahan dan mampu berjuang. Karena hadiahnya besar nih. Kalau hadiahnya kecil mungkin piring cantik. Kalau ujiannya gampang mungkin hadiahnya piring cantik. Tapi karena ujiannya besar, hadiahnya adalah Jannatul Firdaus, adalah surga yang penuh dengan kecantikan. Lalu beliau menganalogikan dokter mengamputasi salah satu bagian tubuh itu untuk menyelamatkan yang lainnya. Nah, dokter itu harus mengamputasi jari pasien agar tangan yang lainnya itu tidak terefek. Lah, sometimes Allah itu memberikan kita ujian, memberikan kita kehilangan nikmat di suatu hal itu untuk menyelamatkan kita. Contohnya itu teman yang saudara kita yang dikasih diabetes, mungkin kakinya harus diamputasi sehingga yang lain tubuhnya selamat. Atau juga lidah kita seringkali keluh waktu sakit, tidak bisa makan apa-apa. Untuk apa? Memberikan tubuh kita ini autofagi, jadi kekosongan, service maintenance. Karena kan kalau seandainya tubuh itu tidak kemasukan makanan untuk beberapa lama, itu sel itu makan penyakitnya.
Jadi salah satu terapi teman-teman yang penyintas kanker itu dia puasa autofagi, puasa beberapa jam, sehingga sel kankernya itu dimakan sendiri sama sel-sel yang baik yang lainnya. Nah, jadi dibuat lidahnya tidak nyaman agar kita tidak makan, agar di dalam tubuh itu ada kemampuan untuk maintenance, untuk memperbaiki diri, dan banyak hal lagi yang lainnya. Sampai ada riwayat Rasulullah menyampaikan, Allahu arhamu bi'ibadi minal ummi biwaladi. Allah itu cintanya, sayangnya itu gak main-main. Allah itu lebih sayang sama hambanya lebih dari sayangnya ibu ke anaknya. Jadi kalau kita punya ibu, kita bisa mengetahui beberapa pengorbanannya orang tua. Nah, itu masih belum ada apa-apanya dengan cinta dan sayangnya Allah. Lalu ada riwayat yang lainnya, idza aradallahu bi'abdi khairan fatahalahu babal dzalli wal inkasari idza aradallahu bi'abdi khairan. Jadi jika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, Allah itu fatahalahu, bukakan baginya pintu kerendahan diri, wal inkasari, dan Allah hancurkan egonya. Nah, salah satu bentuk kasih sayangnya Allah adalah membuat kita rendah diri dan hancur egonya. Dengan cara apa? Seringkali kita mengeluh kalau kita terjun terhadap maksiat, sedangkan Allah tidak terlalu mengapresiasi keluhan kita. Allah lebih mengapresiasi taubat kita. Allah lebih mengapresiasi perasaan kita yang rendah, merasa rendah karena kita sudah terjun terhadap maksiat. Karena la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Jadi tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Nah, Allah itu kepingin kita masuk surga. Allah melihat kita sudah cukup sabar menghadapi ujian. Allah sudah melihat kita sangat berjuang terkait dengan nafkah, atau sangat berjuang menghindarkan diri kita dari kerusakan. Kita top lah pokoknya perjuangannya di dunia ini. Tapi sometimes setan itu kalau sudah putus asa menggoda manusia dari berbagai sisi, dia kasih senjata pamungkas, yaitu lawan jenis. Jadi yang perempuan kadang digoda dengan laki-laki, yang laki-laki digoda dengan perempuan. Tapi kalau seandainya Allah buat berhasil menanggulangi godaan tersebut, setan menanamkan dalam hati kita perasaan sombong, perasaan paling tinggi, merasa lebih tinggi daripada yang lainnya. Karena apa? Setan kan dulu dikeluarkan dari surga kan karena sombong. Nah, jadi dia ingin punya teman di neraka. Dia taruh nih sombongnya dia ke dalam hati-hati teman-temannya. Maka Allah itu saking sayangnya, saat Allah melihat setan itu meletakkan potensi-potensi kesombongan dalam hati hamba-hambanya Allah, sebenarnya setan tidak bisa punya pengaruh apa-apa ya. Dia juga tidak bisa meletakkan kesombongan itu. Setan hanya yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu cuma bisik-bisik aja, kayak ngojok-ngojoki kayak ya bisik-bisik lah, membuat kita akhirnya merasa sombong. Tapi dia tidak bisa mengambil kendali hati kita untuk tiba-tiba meletakkan kesombongan di situ, tidak bisa. Dia bisik-bisik. Lah, dengan bisik-bisiknya setan aja kita kadang tumbang, apalagi kalau setan diberikan kemampuan yang lain. Oke. Nah, setan ini punya sifat sombong, makanya Allah menyelamatkan kita dengan membuat kita melakukan maksiat. Agar apa? Saat kita maksiat, kita tahu, ya Allah, aku rendah. Ternyata aku tidak bisa apa-apa. Ternyata benar, semua ibadah itu karena Engkau, fadilahnya Engkau, karena banyak hal lah. Sehingga kita merasa rendah diri, tidak mikir bahwa ini ibadahku, tidak mikir ini kemampuanku atas segala hal. Karena kalau kita cukup mampu, ya seharusnya kita tidak jatuh dong ke dalam maksiat.
Tapi kenapa kita jatuh terhadap maksiat? Menunjukkan bahwa kita tidak mampu. Disitulah muncul kerendahan diri, sehingga kita selamat dari kiber, selamat dari perasaan sombong. Sehingga dari selamat kita dari perasaan sombong, kita bisa layak masuk surga. Karena parameter utama masuk surga tidak adanya perasaan sombong, meskipun sebiji sawi itu tadi. Nah, itu bentuk kasih sayangnya Allah. Jadi Allah itu selalu punya alasan untuk membuat kita itu masuk ke surga. Jadi Allah itu punya perangkat untuk mewujudkan apa yang Allah mau. Entah kita tidak suka, entah kita suka. Oke. Nah, lalu katanya Habib Umar, anak-anak yang gugur di Palestina itu kan nanti di surga langsung diurus, gak usah sama bidadari dan lain sebagainya, langsung diurus sama Nabi Ibrahim. Kita pun demikian sih sebenarnya. Kalau orang yang beriman nanti kita ditanya di kubur itu, selain man rabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu, man kitabuka, apa kitabmu, referensi kitabmu apa, Al-Quran, nabimu siapa, Rasulullah Muhammad SAW, Tuhanmu siapa, Allah, dan pertanyaan lain sebagainya. Ada pertanyaan, mana abuka, siapa bapakmu. Nah, nanti kita itu tidak menjawab bapak kita sekarang. Umpamanya bapak saya Muhammad Ali bin Said. Man abuka, Ali bin Said. Tidak ada yang kenal malaikat. Allah yang kenal, tapi malaikat kan tidak terlalu kenal ya dengan kita, dengan bapak saya apalagi. Yang dikenal Allah Nabi Ibrahim. Maka nanti semua kalau kita ditanya itu man abuka, jawabannya Nabi Ibrahim. Tapi kadang kita keluh. Kalau sudah jawabnya Nabi Ibrahim, selamat sudah kita dari siksa kubur dan sebagainya. Tapi kadang kita keluh. Makanya katanya ulama, perlu kita membaca Al-Quran terus, bersahabat dengan Al-Quran. Karena ada riwayat menyatakan datang nih malaikat, terus kita ditanya, pas kita nggak bisa bahasa Arab, ditanya man rabbuka, waduh apa ini man nabiyuka, apa ya kira-kira jawabannya. Terus kita bingung, keringat dingin dan sebagainya. Tiba-tiba ada orang yang menyerupai kita, ganteng banget, terus tiba-tiba jawab. Terus setelah malaikat pergi, lu siapa kamu? Aku Al-Quran yang kamu baca dulu di dunia. Nah, kalau kita mesra sama Al-Quran, dia bisa bantu kita. Tapi kalau kita nggak mesra, jarang-jarang, ya namanya jarang komunikasi ya, nggak deket, dia mau bantu gimana. Lalu terkait dengan apa yang terjadi di Palestina, Ustaz Abu Somad itu pernah menyampaikan cerita dari syekhnya. Kenapa Allah membuat itu di Palestina? Agar kita tidak susah untuk melakukan ibadah sedekah atau fokus jihad dan lain sebagainya, karena sudah disediakan sama Allah site-nya, wilayahnya. Oke, kita lanjut. Bahkan terkait dengan kemaksiatan tadi, an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda la ya'malu dhahbata fayadkhulu bihan nar wa ya'malu sayyi'ata fayadkhulu bihal jannah. Faqala kaifa dzalik? Qala ammal ladzi amila sayyi'ata fa aqadathu wa habbabat ilaihi taubah fataba wa dakhala al jannah wa ammal ladzi amila al hasanata fa a'jabathu wa dakhala an nar. Jadi ini menarik kisahnya. Allah sesungguhnya ada seorang hamba yang melakukan suatu kebaikan tapi dia masuk neraka. Tapi ada yang melakukan maksiat justru masuk surga gara-gara maksiatnya itu. Lalu sahabat tanya, loh kok bisa? Kok bisa Rasulullah? Lalu Nabi Muhammad menjawab, ya karena hamba yang melakukan keburukan itu
keburukannya itu membuat hancur hati, menyesal. Jadi salah satu parameter keburukan itu maksiat kita diampuni ada penyesalan. Nah, kalau seandainya kita habis maksiat tidak ada penyesalan, kayak nyantai terus kayak there's nothing happen, kayak gak ada pengaruhnya, gak ada apa-apa, mulus-mulus saja kehidupanku. Nah, itu berarti salah satu bentuk maksiat itu tidak diampuni. Maka bersyukur banget kita yang habis maksiat, Allah langsung kasih hal-hal yang tidak menyenangkan kita, karena itu berarti bentuk maksiat itu diampuni. Jadi Rasul itu pernah menyampaikan, tidak ada rasa sakit, bisul, capek, galau, tiba-tiba gak jelas, ngerasa gak nyaman, itu kecuali itu bentuk Allah mengampuni dosa kita. Nah, lalu orang tersebut itu mencintai taubat, maka terus bertobat, terus masuk surga. Nah, ini juga jadi parameter kedekatan kita sama Allah. Semakin kita dekat sama Allah, semakin kita cepat bertobat saat kita bermaksiat. Jadi kalau kita habis maksiat terus kayak besok lah tobatnya, nantilah, berarti kita tidak terlalu dekat dengan Allah. Kayak gitu. Lalu adapun yang berbuat kebaikan, lalu ia kagum pada dirinya, maunya jadi imam, wih mantap suaraku, enak, wah sudah, atau sodako, toh tidak ada yang bisa menyaingiku, atau bahkan yang sering terjadi adalah sabar. Jadi kita mendapat ujian nih, lalu kita sabar, terlewatilah sudah. Lalu bertahun-tahun, ada orang yang curhat ke kita mendapatkan ujian yang serupa, terus bilang, alah kamu gitu doang, aku gini, aku kemarin santai. Nah, itu juga bentuk, berarti dia ujub dengan sabarnya. Atau kita sudah menanam pohon secara sembunyi-sembunyi dan sebagainya, saya sudah tumbuh, kita sudah tidak mention itu lagi, sudah ngalir, tiba-tiba ada cucu kita langsung main lah di pohon itu sama teman-temannya dan sebagainya. Terus kita sebagai kakek tiba-tiba datang, ini kakek ini dulu yang nanam, kalau tidak ada kakek kalian tidak bisa main ayunan, apa buahnya tidak bisa dinikmati, dan sudah selesai, habis itu. Dan banyak hal yang lainnya. Makanya ujub-ujub seperti itu yang menghanguskan kita di neraka. Sebenarnya kitab Aqidatul Awam ini juga ada syarahnya sih, Nurud Dolam, itu karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Tapi kita pelan-pelan aja, ini dulu aja, santai-santai aja dulu. Lalu selesailah kita dengan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi Allah itu besar kasih sayangnya. Bahkan ada beberapa riwayat menyatakan bahwasanya kalau Allah menunjukkan seluruh rencananya ke kita akan sesungguhkan nangis karena kita pernah sempat berprasangka buruk kepada Allah. Saking bagusnya hasil akhirnya nanti. Nah, kita kan ditanya sebelum kesini 70-an kali, kenapa kok tiba-tiba kita mau turun ke bumi ini, kok mau? Ya katanya para ulama, hikmahnya karena ada sesuatu besar yang besar menanti kita, sehingga kita setuju untuk mau turun. Ya itu semuanya bentuk kasih sayangnya Allah. Bahkan Allah membuat kita involve dalam jalannya kehidupan kita. Meskipun la haula wala quwata illa billah, ya, segala kekuatan yang membuat kita involve itu ya semuanya dari Allah juga. Lalu selanjutnya, falhamdulillahil qadimul awali al-akhiril baqi bila tahawuli. Jadi falhamdulillahil qadimul awali, falhamdulillah dan segala puji bagi Allah qadim, yang Allah itu qadimul awali, yang qadim tidak berawal, al-akhiril yang al-akhiril baqi, yang tidak berakhir, yang baki, yang kekal bila tahawuli, yang kekal abadi tanpa perubahan.
Terkait dengan tampak perubahan ini, saya ingat satu kisah di Insya Allah di Ihya. Kurang lebih kisahnya demikian. Ada dua orang, Zaid sama Amr. Ini dua orang itu sama-sama masuk neraka. Mereka sama-sama masuk neraka. Terus sampai di neraka itu dihajar habis lah sudah. Dihajar, pecah, hancur, utuh lagi, kelempar ke sana sudah utuh lagi, hancur, sakit, setrika lah dan sebagainya. Dipotong lah itunya, lidahnya dan sebagainya. Habis itu, tapi dia tetap waktu dipukul, ya Hanan, ya Manan, Allah yang maha lembut, Allah yang maha apa dan sebagainya. Tetap. Akhirnya mereka bingung, ini kok dihajar kok tetap zikir ya. Sudah dipanggil sama Allah. Dua orang ini sama kurang lebih, Zaid sama Amr itu melakukan hal yang sama. Panggil. Habis itu Zaid, nak, kamu tak ajar. Kenapa kok tetap gitu zikir? Iya ya Allah, di dunia sama di sini ya sama aja. Allahnya tetap engkau bila tahawuli, engkau tambah perubahan. Jadi ya engkau tetap yang Hanan, engkau tetap yang lembut, engkau tetap Rahman Rahim, engkau tetap dan sebagainya. Oh iya. Lantas menurutmu gimana neraka? Ya Allah, neraka sakit, bau, terus apa itu namanya, jorok lah, menjijikan, rusuh dan lain sebagainya. Saya nggak bisa ngomong panas atau dingin ya, karena ada neraka yang dingin banget. Zamharir itu sakit. Untuk teman-teman yang sempat ditakdir sama Allah tinggal di negara yang cuacanya 4 musim, kerasa betapa sakitnya waktu dingin, sampai berdarah-darah, kulit itu mengelupas, pecah dan sebagainya. Panas pun juga demikian. Panas kita sudah semua tahu lah, menyakitkan, intinya menyakitkan. Lalu oh ya sudah nak, kamu kembali ke neraka. Zaid ini lari ke neraka, semangat, neraka, senang lah pokoknya. Lalu mereka bingung, kok senang disuruh ke neraka? Allah sebenarnya sudah tahu, cuma karena hype-nya waktu itu demikian, jadi Allah ikut. Nah sudah ditanya, terus Zaid, kamu kenapa kok senang banget ke neraka? Iya ya Allah, soalnya di dunia aku tidak pernah senang dengan perintahmu. Aku tidak pernah ngikuti perintahmu, suruh sholat minta senang, suruh zakat tak mau, tidak pernah tak ikuti. Nah maka karena ini aku tahu ini perintahmu, sekali lagi untuk terakhir kalinya aku mau senang dengan perintahmu, aku mau menjalankan perintahmu dengan bahagia, apapun itu, nggak peduli resikonya apa ke aku, yang penting engkau senang. Entah aku nanti di neraka hancur lagi, menjijikan lagi, yang penting engkau senang. Dengan jawaban itu luluh. Ya sebenarnya Allah sudah merencanakan. Dalam kisah itu Allah luluh, sehingga oh iya ya, kamu kepingin menyenangkan aku ya untuk mentaati perintah terakhir ini. Iya ya Allah. Ya udah, aku ada perintah, dan dengan ini kamu menyenangkan aku. Perintahku adalah kamu masuk surga sekarang. Sudah, selamat nih, Zaid masuk surga. Katanya kalau sudah masuk neraka tidak bisa masuk surga, karena katanya takdir tidak bisa diubah. Enggak, yang tidak bisa mengubah itu ya kita, tapi Allah bebas saja gitu. Allah bisa mengubah apapun. Allah punya perangkat, semua perangkat itu tadi untuk mewujudkan atau tidak mewujudkan sesuatu. Sudah. Setelah itu Amr ditanya yang sama, jawabannya kurang lebih sama. Wah, gini neraka, tidak karu-karuan apa dan sebagainya. Ya sudah Amr, kamu balik ke neraka. Nah Amr ini lemes, begitu. Lalu Amr ini ditanya sama Allah, loh kamu kok enggak kayak Zaid? Nah Zaid semangat, kamu kok lemes, kamu enggak suka tak sama perintahku? Ya bukan gitu ya Allah, ya aku kan tahunya engkau bila tahawul, engkau kan enggak berubah. Aku dulu sempat ngaji waktu kecil, engkau itu Rahman Rahim, engkau itu pengasih lagi penyayang. Masa bentuk kasih sayangmu gini ya Allah gitu.
So, loh terus menurutmu kasih sayang gimana? Nah, ya kasih sayang ya menyenangkan ya Allah, ya apa ya, ya ngenakkan aku lah intinya gitu. Ya kan sudah ini sakit-sakitnya, masa tidak ada hadiah dan lain sebagainya. Ya udah, atas rahman rahimku, atas kasih sayangku, atas bila tahwiliku bahwa sifatku tidak berubah, kau masuk surga sekarang. Akhirnya habis. Neraka itu nanti akan ada titik di mana neraka itu habis. Jadi kalau seandainya sudah nih syafaat, Allah mensyafaati, Allah memberikan pertolongan dan sebagainya, Rasul mensyafaati, mungkin teman-teman kita mensyafaati kita dan sebagainya, anak, orang tua, guru, selesai. Nah, Allah itu punya triliunan alasan untuk mengangkat semua orang dari neraka, sehingga nanti neraka kosong, hanya diisi orang-orang yang kembali ke tadi, yang punya parameter yang ahli neraka tadi, yaitu sombong itu tadi. Maka tidak ada di dunia ini yang harus dikeluhkan secara lantang ya. Kita boleh mengeluh sama Allah, boleh, tapi kita tidak perlu mengeluh sampai membuat status, wah hidup gini banget apa ini dan sebagainya, atau mengumumkan rasa sakit kita pada seluruh dunia. Tidak perlu, karena kita masih belum selesai, kita belum tahu apa yang akan datang selanjutnya. Selain itu, ya Allah itu tidak pernah berubah. Allah itu punya jutaan alasan untuk membahagiakan kita. Allah itu bila tahawuli, Allah selalu punya cara untuk menyelamatkan kita dari apapun. Allah selalu punya hal untuk memberikan kejutan-kejutan kepada kita, sehingga kita lupa sama rasa sakit yang pernah terjadi. Ya, kurang lebih untuk ngaji hari ini demikian. Semoga ada manfaatnya, boleh bantuannya, mungkin teman-teman mengingatkan atau menambahkan apa yang kurang dari yang kami sampaikan, nanti bisa disampaikan di sesi selanjutnya kalau Allah beri umur yang panjang, usia yang bertambah. Terima kasih. Barakallahu fikum. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah,